Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, dan mengizinkan kita pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan kita semuanya bisa tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Dua Golongan Besar Orang Kristen. Ayat intinya diambil dari Wahyu 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Keterangannya, dalam memberi hormat kepada kepausan, Amerika Serikat tidak akan sendirian. Pengaruh Roma di negara-negara yang pernah mengetahui kekuasaannya sama sekali belum punah. Dalam pertikaian terakhir, hari Sabat akan menjadi pokok utama peperangan di antara gereja-gereja Kristen. Para pemerintah duniawi dan pimpinan agama akan bersatu untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Dan bila ukuran sedikit gagal, maka hukum yang sangat menindas akan dijalankan. Itu akan didesak bahwa mereka yang berdiri menentang lembaga gereja dan undang-undang negeri sama sekali tidak boleh diberi hati. Roma di dunia lama dan Protestan murtad sebagai yang baru akan menjalankan pekerjaan yang sama terhadap mereka yang menghormati hukum-hukum ilahi. Apa yang disebut dunia Kristen menjadi teater, panggung peran besar yang menentukan. Orang-orang yang berkuasa akan menjalankan hukum yang mengendalikan keyakinan, mengikuti contoh kepausan. Babel akan membuat semua bangsa minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Semua bangsa akan terlibat. Wahyu 18 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Amaran malaikat ketiga dalam Wahyu 14 dinyatakan dalam nubuatan diserukan dengan suara yang nyaring oleh seorang malaikat yang terbang di tengah langit, dan hal itu akan menarik perhatian dunia. Dalam masalah perlombaan, semua gereja Kristen akan terbagi dalam dua golongan besar. Mereka yang memelihara hukum Allah dan iman akan Yesus, dan mereka yang menyembah binatang dan patungnya serta menerima tandanya. Walaupun gereja dan negara akan mempersatukan kuasa mereka untuk memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, Wahyu 13 ayat yang ke-16, untuk menerima tanda binatang itu. Namun mereka yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, berdiri di lautan kaca. Pada mereka ada kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Wahyu 15 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dua golongan besar orang Kristen. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan umat-umat Tuhan yang mengaku pengikut Kristus, yang tergabung dalam umat Kristen, pada akhirnya akan terpisah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman Yesus Kristus, yang akan tetap setia mempertahankan kebenaran walau apapun yang menjadi taruhannya. Di sisi lain adalah umat-umat yang sama mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, tetapi mengikuti undang-undang yang memaksakan peribadatan pada hari Sabat tanding, yang akan menerima tanda binatang itu. Di satu sisi, umat yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan akan setia memelihara hari Sabat, hari yang ketujuh. Tetapi di sisi yang lain, umat Kristen yang mengaku pengikut Kristus malah menjadi agen-agen yang akan memaksakan pemeliharaan hari Minggu.
Pilihan kembali diberikan kepada kita. Saya memilih berada di pihak Tuhan atau menentang Tuhan. Mari, sepanjang masih ada waktu dan kesempatan, sepanjang pintu kasihan belum tertutup, mari datang memilih berada di pihak Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, Tuhan yang telah menang melawan setiap tipu muslihat iblis akan menyanggupkan kita untuk menang, untuk tetap mempertahankan iman. Dan dengan pertolongan Tuhan, walau apapun tantangan yang akan kita hadapi, kita akan bisa menang, bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk memilih terus berada dalam barisan umat Tuhan, memilih untuk mengikuti dan menuruti hukum-hukum Allah dan terus beriman kepada Yesus Kristus. Kami lemah, memiliki banyak keterbatasan, terlebih khusus ketika hari Sabat, hari ke-7 menjadi pertentangan besar. Kami rindu ya Tuhan akan masuk dalam golongan yang terus mempertahankan iman, terus setia kepadamu, dan dengan pertolongan Tuhan kami rindu, kami semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan jemaat demi jemaat akan kedapatan setia sampai Maranatha Engkau menjemput kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Apabila ada tantangan pergumulan yang Engkau izinkan kami alami, kami percaya tangan kanan Tuhan yang penuh dengan kekuatan, kesanggupan untuk menang akan menyanggupkan kami apabila kami terus berserah dan berharap kepadamu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan kendali hidup kami ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.